Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kode etik psikologi dan kaitannya dengan norma masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Dina Nurhayati, Amalia Dwi Septari, Otnil Wijaya, Dwita Utami, Safira Ramadanti, Widya Putri Anesti, Raka Panitis, dan Vicky Aditya. Selamat menyimak. Apa itu kode etik psikologi? Kode etik psikologi diciptakan sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh psikolog dan ilmuwan psikologi agar selalu menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia, menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia, dan sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana karakteristik psikolog dan ilmuwan psikologi yang sesuai dengan norma masyarakat? Psikolog dan ilmuwan psikologi harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan norma masyarakat, sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Prinsip Umum yang berisikan tentang: pertama, Prinsip A, penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan layanan psikologi. Kemudian juga menghormati martabat setiap orang, hak individu, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Psikolog dan ilmuwan psikologi juga menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas, juga menghormati perbedaan budaya. Yang kedua ada prinsip B atau integritas dan sikap ilmiah. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Juga senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengamalan, dan praktik psikologi. Ilmuwan psikologi dan psikolog juga harus memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi, dan tanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari penggunaan teknik psikologi yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip C atau profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, dan layanan psikologi. Juga membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab, profesional, dan ilmiah terhadap pengguna layanan psikologi. Kemudian yang ketiga ada menjunjung tinggi kode etik, peran, dan kewajiban profesional mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka. Kemudian juga dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat profesional lain untuk memberikan layanan yang terbaik. Kemudian yang keempat ada keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Kemudian, psikolog dan ilmuwan psikologi juga menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul. Dan yang terakhir, yang kelima ada manfaat. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak, dan meminimalkan resiko dampak buruk. Kemudian, apabila terjadi konflik, perlu dihindari serta meminimalkan akibat dampak buruk tersebut. Kemudian, ada juga perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka. Nah, dengan dijelaskannya 4 prinsip dalam pasal 2 prinsip umum tersebut, maka psikolog dan ilmuwan psikologi memiliki pedoman dalam melaksanakan tugasnya tanpa mengesampingkan hak asasi manusia dan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada contoh kasus. Seorang selebgram bernama Revina mengaku bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual dengan diperlakukan tidak senonoh saat melakukan psikoterapi oleh Deddy Susanto. Deddy Susanto dikenal di media sosial sebagai terapis handal yang hanya berlatar dokter psikologi. Dan ternyata lisensi serta surat izin praktik psikologinya masih dipertanyakan karena Deddy Susanto tidak
tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Tidak hanya itu, Deddy Susanto juga pernah membagikan di akun Instagramnya tentang testimoni dari pasien-pasiennya dan video saat melakukan psikoterapi. Dari kasus ini, Deddy Susanto telah melanggar pasal 1 ayat 3 mengenai pengertian psikolog karena tidak memiliki izin praktik psikologi dan tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Lalu pasal 2 prinsip C ayat 1, 2, dan 3 mengenai profesional karena menjalankan praktik secara tidak profesional dan melanggar kode etik psikologi dengan menyebarluaskan praktiknya di media sosial. Kemudian juga pasal 14 ayat 1 mengenai pelecehan seksual dan pasal 18 ayat 1 poin C mengenai eksploitasi di mana berdasarkan berita di atas, Deddy Susanto telah melakukan pelecehan terhadap para pasiennya dengan modus melakukan praktik psikologi di kamar hotel. Kasus Deddy Susanto merefleksikan kurangnya pemahaman masyarakat seputar isu kesehatan mental, termasuk cara dan proses pemulihan masalah psikologis. Jangan sampai individu yang menjalani proses pemulihan psikologis terlanjur mempercayai pihak-pihak yang kurang kredibel menjalankan terapi dan mengganggu proses pemulihan tersebut. Perlu untuk diketahui, untuk menjadi psikoterapis, seseorang harus lulus strata 2 profesi psikolog dan memiliki surat izin praktik psikolog yang dikeluarkan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Oleh karena itu, sebelum melakukan konsultasi, individu sebaiknya mengecek kredibilitas psikolog yang akan menanganinya dengan melacak keanggotaannya dengan HIMSI dan Ikatan Psikolog Klinis atau IPK Indonesia. Nah, itulah penjelasan tentang kode etik dan kaitannya dengan norma masyarakat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Selamat bertemu di lain kesempatan.